Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas tema yaitu larangan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang kafir. Kemudian di dalam hadis yang dibawakan dalam kitab yang kita bahas adalah hadis Abi Hurairah. Di situ memang muqayyad dengan Yahudi dan Nasara. Sementara orang kafir meliputi lebih dari Yahudi dan Nasara. Tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kalian memulai ucapan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasara, ya. Kemudian kita ketahui bersama bahwa hubungan kita dalam keseharian tidak bisa lepas juga dengan orang-orang di luar Islam. Namun agama memberikan batasan kepada kita hubungan-hubungan tersebut. Ada istilah al-wala wal bara. Dan pernah kita bahas bahwa orang kafir pun juga tidak satu macam. Ya. Sehingga para ulama ketika membahas hadis tersebut, ada yang mengatakan itu khusus kafir harbi, yang kita tidak boleh mengucapkan salam terlebih dahulu. Ya. Kenapa? Dikuatkan oleh hadis yang pertama, riwayat Ibnu Majah dari Abu Abdurrahman Al-Juhani. Yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari fil Adabil Mufrad dari Abi Basra Al-Ghifari. Yang ketiga, hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani riwayat Imam Ahmad dari Abi Abdurrahman dan Abi Basra. Di mana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah, inni raqibun ghadan ilal yahud fala tabda'uhum bis salam fa idza sallamu alaikum faqulu wa alaikum. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku akan pergi berkendaraan besok menuju ke orang-orang Yahudi. Oleh karena itu jangan kalian memulai untuk mengucapkan salam kepada mereka. Apabila mereka mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah wa'alaikum. Ini hadis Abi Abdurrahman riwayat Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Al-Bukhari riwayat Abi Basra dari Abi Basra Al-Ghifari, Nabi bersabda kurang lebih sama. Inni raqibun ghadan ila yahud fala tabda'uhum bis salam fa idza sallamu alaikum faqulu wa alaikum. Sesungguhnya aku akan menunggangi kendaraan besok menuju orang-orang Yahudi, janganlah kalian mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka. Apabila mereka mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah wa alaikum. Kemudian hadis
Ibnu Umar. Nabi bersabda SAW, innakum lakunal yahuda ghadan fala tabda'uhum bis salam fa in sallamu alaikum faqulu wa alaika. Sesungguhnya kalian akan menjumpai orang Yahudi besok. Maka janganlah kalian mendahului untuk mengucapkan salam pada mereka, dan apabila mereka mengucapkan salam pada kalian maka jawablah wa alaika. Ya. Dan ini di dalam Sahihul Jami' nomor 2464, ya, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala pada nomor 2464 Sahihul Jami', ya, di mana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, inni raqibun ghadan ilal yahud faman intalaqa minkum ma'i fala tabda'uhum bis salam fa in sallamu alaikum faqulu wa alaikum. Ya, yaitu hadis dari Abi Abdurrahman dan juga dari Abi Basrah, dari Imam Ahmad dan yang lain. Sesungguhnya aku akan menunggangi kendaraan besok menuju orang-orang Yahudi. Barang siapa yang ikut dari kalian bersamaku, maka janganlah memulai untuk mengucapkan salam pada mereka. Dan jika mereka mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah. Fa in sallamu alaikum, maka jawablah wa alaikum. Jawablah wa alaikum. Nah, tentu ini merupakan keterangan yang penting terkait dengan hadis yang sedang kita bahas. Memang di sini ulama ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan secara mutlak, ya. Ada yang mengatakan secara mutlak larangan itu berlaku bagi bismillah, siapa saja dari kaum muslimin untuk memulai mengucapkan salam kepada orang kafir. Ya. Namun larangan mutlak tersebut tidak ada dalil yang menunjukkan sorehnya, ya, itu. Sorehnya. Kenapa? Karena ada korinah-korinah yang lain seperti tadi, ya. Kemudian korinah yang lain juga dalam ayat banyak, di antaranya dalam surat Al-Qasas ayat 55, surat Al-Furqan ayat 63, surat Az-Zukhruf ayat 88 dan 89. Surat Al-Qasas ayat 55 ini juga menjelaskan kepada kita ucapan salam kepada mereka. Ya. Tapi seperti apa kondisinya, kan begitu. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Ya. Apabila mereka mendengar al-lagwa, yaitu perkataan yang tidak ada manfaatnya, apa? A'radu anhu. Mereka berpaling dari perkataan itu. Siapa mereka di sini? Ketika Quran turun di awal Al-Baqarah, cuman ada orang Islam, orang kafir, orang munafik. Ya. Jadi sini antara orang kaum beriman dan tidak beriman. Ketika orang beriman itu mendengar perkataan yang tidak ada manfaatnya dari mereka, orang beriman berpaling dari perkataan itu. Yang diucapkan apa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Salamun alaikum. Ya, selamat kesejahteraan bagi kalian. La nabtaghil jahilin. Ya, bahwa kami tidak bergaul dengan orang-orang jahil. Jahil di sini pada saat itu adalah orang-orang tidak beriman. Ya, ini yang pertama. Nah, namun nanti salam disebut maksudnya apa? Ya, maksud salam tersebut. Ulama menjelaskan, ya, diantaranya Al-Qurtubi, salam itu adalah maksud al-mutarokah, bukan at-tahiyyah. Selamat tinggal, gitu. Ucapan selamat tinggal. Assalamualaikum, selamat tinggal. Tapi mengandung apa?
mengandung makna kami tidak mengganggu kalian, kami tidak akan menyakiti kalian. Meskipun al-mutarokah. Kalau at-tahiyyah itu pengagungan, penghormatan, ya, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat An-Nisa, yaitu wa idza quyitum bi tahiyyatin, apabila kalian, ya, wa idza quyitum, diucapkan dengan salam, ya, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-86, ya, wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kalian, ya, huyitum, diberikan salam tahiyyat. Apa tahiyyah itu? Tahiyatul masjid itu penghormatan. Ya, jadi salamnya tadi kepada orang kafir bukan salam tahiyyah. Nah, itu memulai ucapan salam pada mereka, ya. Surat An-Nisa ayat 86, perhatikan di situ, ya. Saya lanjutkan dulu tadi surat Al-Qasas ayat berapa? 55. Selanjutnya surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ini kan salam, ya. Hamba-hamba Allah Ar-Rahman, mereka berjalan di atas muka bumi penuh dengan rendah hati. Kalau ada orang-orang jahil berkata, ya, mukhatabah, mengucapkan sesuatu yang tidak menyenangkan, jawaban mereka orang beriman, qalu salama. Apa salama di sini? Sejahtera, keselamatan. Kami tidak akan menyakiti kalian, ya. Sementara hadis tadi mengatakan apa? La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian memulai terlebih dulu mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasara. Salam apa ini maksud? Mutlak. Apakah mutarokah, apakah tahiyyah? Namun apa yang menjadi illahnya, menjadi alasannya? Ini yang digali oleh para ulama, sehingga ya maklum kita hadapi perbedaan ulama dalam masalah ini. Dalam kitab yang sedang kita bahas, ya, dan juga kemarin sudah dibawa pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, larangan itu mutlak. Untuk apa? Tidak memulai lebih dulu mengucapkan salam. Tapi ayat ini qalu salam. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam, ya. Juga dalam surat Az-Zukhruf ayat 88-89, wa qilihi ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun fasfa' anhum wa qul salamun fasawfa ya'lamun. Ya. Dan Allah mengetahui ucapan Nabi Muhammad yang mengatakan ya Rabbi ya Rabbu inna haula qaumul la yu'minun. Mereka itu orang-orang tidak beriman ya Allah. Apa kata Allah? Fasfah anhum. Berpalinglah dari mereka. Wa qul salamun, dan ucapkan salam. Ya. Fasawfa ya'lamun. Mereka akan tahu. Nah. Para ulama menjelaskan, di antaranya Al-Qurtubi, bahwa ucapan salam ini bukan at-tahiyyah, sebagaimana tadi dalam surat An-Nisa ayat 86, wa idza huyyitum bi tahiyyatin. Tapi al-mutarokah, ya. Namun ketika kita lihat beberapa asar dari sahabat dan juga keterangan ulama, diantaranya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, terkait apa ilahnya Nabi melarang mengucapkan ucapan salam kepada Yahudi dan Nasara. Ternyata ilahnya mereka itu akan diperangi. Jadi Nabi mau ke
Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah. Beliau mengatakan, inni raqibun ghadan ilal yahud fala tabda'uhum bis salam wa idza sallamu alaikum faqulu wa alaikum. Ya. Nah, ini hadis ini bahwa aku besok akan menunggangi kendaraan menuju kepada Yahudi. Ya, di sini Bani Quraidah. Ya. Sedangkan dalam Sahih Jami ada redaksi faman intolaqa minkum ma'i, yang ikut saya, ya, maka jangan mengucapkan terlebih dahulu salam pada mereka. Kenapa? Karena Nabi akan memerangi mereka. Jadi di sini yang tidak boleh itu untuk kafir harbi. Sementara orang kafir itu ada kafir harbi, ada apa? Muahad, ada dhimmi, ada mustakmin. Ya, dhimmi juga masuk dalam makna muahad sebagaimana hadis Bukhari nomor 6914, ya, 6914. Ya. Di situ Bukhari menyebut sebagai kafir dhimmi. Ya, isi hadisnya kafir muahad. Nabi bersabda, man qatala nafsan muahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Rawahul Bukhari dari Abdullah bin Amr. Ya, apa kata beliau? Barang siapa membunuh jiwa muahad. Nah, muahad ini juga termasuk dhimmi. Mas juga mustakmin, orang minta keamanan. Ada yang punya perjanjian. Kalau dhimmi jizyah. Ya. Perjanjian damai itu ada visa, berada dalam naungan kaum muslimin. Maka kalau yang membunuh orang seperti itu, kata Nabi, tidak akan bisa mencium bau surga. Sementara bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Setelah ini memberikan keterangan yang lain, ada juga yang mengatakan 100 tahun. Ada 500 tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun. Kata beliau, hada min babi al-mubalaghah. Ya. Artinya itu memang benar-benar dari jauh sudah tercium. Nah, orang yang membunuh orang kafir muahad tidak akan bisa mencium bau surga sejauh perjalanan itu. Nah, berarti ini tidak bisa dipandang remeh, ya. Ini terkait dengan macam-macam orang kafir. Sehingga dibawalah oleh siapa? Para ulama yang lainnya, ya, seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan juga Ibnu Taimiyah, bahwa orang kafir yang tidak boleh diucapkan salam adalah kafir harbi. Kafir harbi. Ya. Kemarin atau 2 pekan yang lalu kita membacakan hadis, ya, yaitu hadis Usama bin Zaid bahwa Rasulullah SAW menunggangi himar, ya, menunggangi himar dengan menggunakan kain yang kasar. Ya, ini menunjukkan kesederhanaan beliau. Dan Usama bin Zaid berboncengan dengan beliau dengan tujuan untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah dari Bani Al-Harith bin Khazraj, yaitu suku Al-Khazraj. Itu sebelum terjadinya perang Badar. Ketika beliau melewati satu majelis, maksudnya di sini sekelompok orang, ya, di situ ada Abdullah bin Ubay bin Salul, belum masuk Islam. Ya. Nah, ketika beliau melewati itu, ya, di situ terdapat kumpulan orang terdiri dari kaum muslimin dan kaum musyrikin dan juga orang Yahudi. Ya. Dari orang musyriknya, dari orang Islamnya, tadi ada Abdullah bin Ubay bin Salul, orang musyrik. Ya. Belum masuk Islam dia. Kemudian yang dari orang Islamnya ada Abdullah bin Rawahah.
Ketika keledai tersebut, biasa kalau kita berada di atas tanah yang atau bumi yang pun dengan tanah yang berdebu, ya kendaraan tersebut ketika mendentungkan di atas tanah menimbulkan apa? Debu, sehingga terkenalah kepada majelis itu dan segera Abdullah bin Ubay bin Salul menutup wajahnya, menutup hidungnya dengan selendangnya, ya. Lalu mengatakan, kamu jangan membuat debu ini pada kami. Fasallama Rasulullah SAW. Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka. Jadi ada orang musyrik, ada Yahudi, orang Islam. Ya, meskipun ada ulama mengatakan itu karena untuk orang Islam ya. Di sini tidak. Ya untuk semuanya. Nah, ini di sini juga ada pandangan yang berbeda. Paling tidak kita bisa mengambil faidah, ya, yang jalan tengah antara yang melarang dan yang membolehkan, yaitu apa? Kalau ada sekumpulan orang di situ di kantor atau banyak teman-teman, assalamualaikum, tidak ada masalah. Ketemu di lift, assalamualaikum, tidak ada masalah. Apakah itu di situ ada orang Islam atau bukan Islam, orang kafir? Ya, ini dalilnya. Nah, yang jadi perbincangan kita adalah larangan mengucap dulu kepada orang kafir. Kalau sudah kumpulan orang Islam sama orang kafir, ini hadisnya. Ya. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam, beliau berhenti dan turun mengajak mereka kepada Islam, kepada Allah Ta'ala, dibacakan Al-Quran. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul tidak terima. Hei, ya laki-laki, ya. Apa yang kamu ucapkan tidak bagus. Innahu la ahsan mimma taqul in kana haqqan fala tu'dhina bihi fi majlisina. Kalau memang itu benar, jangan sakiti kami dengan omonganmu, dengan ucapanmu di majelis kami. Pergi kamu, bawa kendaraanmu. Ya, faman ja'aka faksus alai. Kalau ada orang datang kepadamu, silakan aja. Ini jawaban Abdullah bin Ubay bin Salul atas ucapan salam Nabi dengan alasan jangan sakiti kami. Kemudian setelah itu, ya, Abdullah bin Rawahah justru sebaliknya, bala ya Rasulullah, fausyana bihi fi majalisina. Ya, silakan engkau datang ya Rasulullah dengan majelis kami, di majelis kami ini dengan membawa seruanmu itu. Jadilah perseteruan. Fastabbal muslimun wal musyrikun wal yahud hatta kadu yatasawaru. Saling mencela orang Islam, orang musyrik, orang Yahudi sampai gaduh. Ya. Falam yazal an-nabi yukhawiduhum hatta sakanu. Ya. Dan senantiasa Nabi mendamaikan mereka. Ya, kemudian beliau naik kendaraannya, lalu mendatangi Sa'ad bin Ubadah. Dan Nabi bersabda, wahai Sa'ad, tidakkah engkau mendengar ucapan Abu Hubab, yaitu kunyah dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dia menghendaki begini dan begini. Apa kata Ubadah, ya, Sa'ad bin Ubadah, "A'fu anhu wasfa'anhu." Maafi dia, berpaglilah kepada dia, ya. Dan seterusnya. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari yang terkait dengan ucapan salam kepada sekelompok orang. Di situ ada orang Islam, ada orang musyrik, ada orang Yahudi. Ya. Nah, namun di sini Nabi ketika mengucapkan salam, ulama lain menjelaskan karena ada hajah, karena ada keperluan, yaitu menyuruhkan dakwah pada mereka. Sebagian lain mengatakan ucapan salam ditujukan untuk orang Islamnya, tidak mutlak pada semuanya, ya, karena beliau ucapan salam pada semuanya. Lebih-lebih dikuatkan oleh beberapa asar, diantaranya asar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah. Ya. Dari Al-Qamah dia berkata, "Aqbaltu ma'a Abdullah ibni Mas'ud min Siyahin, fa sahibahu Dahaqin min ahli al-Hira, falamma dakhalu al-Kufah akhadhu fi tariq wa ila tariqihim,
faltafata ilaihim fara'ahum qad adalu fa'atba'ahumus salam faqultu atusallimu ala haula'il kuffar qala na'am sahabuni ya walis suhba haqqun. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Aku datang bersama Abdullah bin Mas'ud dari perjalanan dan ada orang-orang dari Al-Hirah bersama dengan beliau. Ketika mereka masuk Kufah, mereka melewati jalan yang bukan jalan mereka. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menoleh dan melihat mereka sudah ke samping, ya. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengucapkan salam. Ya. Kata Alqamah, kamu mengucapkan salam kepada orang kafir? Iya, mereka telah bersamaku dan orang yang bersama itu punya hak. Hak di sini hak keselamatan. Nah, dari sini ya terkait dengan lebih dahulu mengucapkan salam itu ada perbedaan. Adapun menjawab salam ya, maka di sini suatu keharusan, kemutlakan dari firman Allah surat An-Nisa 86 dan juga hadis Nabi tadi saya jelaskan, hadis Ibnu Umar, hadis Abi Abdurrahman, hadis Abi Basrah. Ya, hadis Abi Basrah. Riwayat oleh Imam Ahmad, Bukhari, kemudian Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan di Sahih Al-Albani dalam Sahihul Jami. Nomor berapa tadi? 2464. Ya. Jadi kalau menjawab iya harus. Ya. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diucapkan salam, maka apa? Hayyu bi ahsana minha. Jawablah dengan lebih baik atau balas ya sesuai dengan ucapan salamnya. Kalau misalkan assalamualaikum, apa jawabannya? Waalaikumsalam. Nah, ini namanya aurudduha. Tapi hukum asalnya fahayyu bi ahsana minha. Aurudduha pilihan. Tapi pilihan di sini atau setelahnya. Yang lebih utama adalah ini membabi tafdil ya. Pemilihan ini membabi afdhaliyah. Afdalnya kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, apa jawabannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Kalau tidak mau pilih itu, waalaikumsalam. Itu namanya menjawab salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Berarti menjawab dengan lebih baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab dengan lebih baik. Nah, kalau yang mengucapkan orang kafir, ya, maka jawabannya apa? Waalaikum. Ada juga dengan sighah mufrad wa'alaika. Ya, kalau orang kafir dengan sighah mufrad wa'alaika. Ya. Allahu a'lam bissawab. Ya. Adapun kalau mengucapkan dulu pernah ada orang Yahudi ya mengucapkan kepada Nabi dengan assalamu alaikum ya, dengan assalamu alaika ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana hadis Aisyah. Beliau mengatakan dakhala yahudiyyun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaika ya Muhammad. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaika. Faqala Aisyah fahamamtu an atakallama fa'alimtu karahiyatan nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalik fasakattu thumma dakhala akhar faqala assalamu alayka faqala alayka fahamamtu an atakallama fa'alimtu karahiyatan nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalik thumma dakhala ats-tsalitsu faqala assalamu alayk falam asbir hatta qultu
wa 'alaikassalam wa ghadabullah wa la'natuhu ikhwanal qiradata ya ikhwanal qiradati wal khanazir atahayyuna Rasulullah sallallahu bima lam yuhibbuhullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yuhibbul fuhsya wat tafahhush wa la tafahhush qalu qawlan faradadna alaihim innal yahuda qaumu hasadin. Ada Yahudi masuk datang kepada Nabi. Apa yang dikatakan? Assalamu alaika. Asam itu apa? Kematian, al-maut. Kematian atasmu wahai Muhammad. Nabi menjawab wa alaika. Aisyah berkata, aku ingin berbicara karena aku tahu Nabi tidak suka dengan ucapan itu, tapi aku diam. Datang kedua, sama, assalamu alaika. Kata Aisyah, aku juga ingin bicara, tapi aku diam. Aku tahu Nabi tidak suka. Sampai ketiga begitu, aku tidak sabar. Nah, sebagai istri, ya, satu sebagai istri, yang kedua sebagai apa? Sebagai orang beriman. Alasannya apa? Di sini sebagai istri atau sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagai sahabi. Ya. Nah, apa kata beliau? Aku tidak sabar hingga aku menjawab wa alaikassam. Ditambah lagi wa ghadabullah, ditambah lagi wa la'natuhu, ditambah lagi ikhwanal iradati ya wal khanazir. Tambah berapa banyak? Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, kematian juga untukmu. Murka Allah, laknat Allah, wahai saudaranya kera sama babi. Ya, apakah kamu mengucapkan ucapan ya yaitu penghormatan dengan apa yang tidak ya bimalam yuhayyihillah, yang Allah tidak ucapkan kepada Nabi SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya Allah tidak suka kepada kekejian dan juga membalas kekejian. Mereka mengucapkan suatu perkataan, maka kita jawab dengan kepada mereka ya farud alaihim, seperti ucapan mereka saja, assalamu alaika, cukup begitu saja. Nah, karena Yahudi adalah orang-orang yang hasad. Dalam yang lain, hasadnya Yahudi itu 3: sholat Jumat, sholat subuh, sholat Jumat, ya, kemudian kiblat sama ucapan amin. Sholat Jumat, ya, sholat Jumat. Kemudian yang kedua, karena perpindahan kiblat Baitul Maqdis ke Baitullah. Yang ketiga, ketika kita mengatakan waladhdallin, amin. Itu hasadnya mereka kepada kita. Ya. Nah, dari keterangan ini kesimpulannya adalah tidak ada larangan yang bersifat mutlak untuk terlebih dulu mengucapkan ucapan salam. Ya. Atau yang pertama, ulama berbeda pendapat ya tentang mengucapkan salam terlebih dahulu pada orang kafir. Ada yang mengatakan larangan mutlak, ada mengatakan muqayyad. Mutlak di sini kepada orang kafir siapa saja. Muqayyadnya kepada siapa? Orang kafir. Kafirnya apa? Kafir harbi. Karena ilahnya ketika Nabi mengatakan begitu akan memerangi orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Ya. Kemudian dikuatkan oleh asar Abdullah bin Mas'ud dan yang lain. Ya, kalau Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau menisbatkan kepada Al-Auza'i, ya, juga kepada Ibnu Uyainah Al-Qurtubi, ya, Tabari kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada Al-Hasan Al-Basri, kepada Abu Umamah, kepada Al-Auza'i tentang ucapan salam lebih dulu. Ya, dan ucapan salam di sini, ikhwan, perhatikan, adalah tidak mengganggu mereka. Nah, tapi cukup dengan assalamualaikum, tidak boleh dengan warahmatullah, karena rahmat khusus untuk orang Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum di sini hanya menjamin mereka selamat dari kita. Ya. Kalau orang kafir selamat dari kita, apalagi orang Islam. Sehingga kita jangan assalamualaikum dicekik dari belakang. Assalamualaikum ditusuk dari belakang. Assalamualaikum, masya Allah, ahlan, ya, disikat dari belakang, harga dirinya, hartanya, dan keluarga dan semuanya. Ya, ini tentu tidaklah pantas bagi orang Islam. Baiklah, karena waktu sudah habis, ya, kita sampai di sini dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.